Tapi memang mimpi saya itu memang cita-cita nggak pernah menjadi penyanyi Batak, penyanyi nasional gitu. Nasional ya. Iya. Tapi puji Tuhan juga nggak pernah berhasil itu maksudku. Apa sih yang menjadi masalah besar dari para penyanyi-penyanyi yang ingin naik levelnya ke atas dari Samosir ini, atau mungkin orang Batak lah? Yeah. Penyanyi Batak atau seniman-seniman Batak itu banyak yang terlena tuh. Selamat sore, saya Fernandus Tanggang, Green Berita TV. Hari ini kita bertemu kembali dalam program Green Berita TV Marnonang, dan kita kedatangan tamu spesial hari ini, yaitu seorang aktivis seni, pelaku seni di Kabupaten Samosir, bahkan sudah dikenal di sekitar kawasan Tuba, bahkan mungkin Sumatera Utara ya. Yang tidak asing lagi bagi kita, langsung saja kita sapa Charles Malau. Apa kabar ini, Amang Charles Malau? Alhamdulillah, sehat tulang. Sehat, ya, aku panggil Amang Buru aja lah ya. Yes, ya udah dulu tadi panggil tulang ya kan. Okay, baik. Okay, Gimana kabarnya Amang Buru? Puji Tuhan sehat lah. Sehat ya. Ya, ini 2022 ya. Penuh apa namanya? Misteri masih. Ya. Karena kemarin sudah Covid kosong, sekarang naik lagi ya. Naik lagi. Gimana sih Amang Buru? Amang Buru melihat aktivitas seni di Samosir sepanjang 2022 nanti ke depannya. Tapi sebelum itu, saya ingin tahu dulu nih, Amang Buru secara pribadi. Nah, gimana sih Amang Buru bisa pertama kali menggeluti seni di Kabupaten Samosir? Karena sekarang saya lihat Amang Buru sudah bukan hanya menciptakan penyanyi-penyanyi yang potensial di Samosir, tapi juga sudah masuk ke event Indonesia. Bisa jelaskan Amang Buru tentang Amang Buru secara singkat awalnya nih sehingga menggeluti dunia seni ini? Oke, makasih Tulang. Ya. Terima kasih juga atas kesempatan ini Tulang. Iya. Bahwa sesuai dengan pertanyaan Tulang, kenapa kok bisa kecemplung ke dunia seni tentunya Tulang. Iya. Pastinya, aku yakin ini pasti faktor keturunan juga, iya. Bahwa dari opung juga sebenarnya sampai ke orang tua bapak adalah pelaku seni juga. Iya. Jadi, tapi belakangan memang saya mulai merambah ke dunia industrinya. Memang dari mulai dulunya keturunannya Amang Buru dikenal di Panguran ini orang seni ya. Iya, betul. Suka apa bernyanyi, jadi Suka penyanyi, bernyanyi, ya, pemain musik. Pemain gitu musik ya. Iya. Kemudian apakah sempat melakukan ekspresi seninya di Samosir saja atau sempat keluar? 2012 Iya. saya masuk sempat lolos ke Jakarta Indonesian Idol. Oh, pernah ikut Indonesian Idol ya? Iya. Lalu setelah itu ada Toba Dream oleh Piki Sanipa. Iya. Pernah masuk juga 10 besar. Iya. Iya. Itu sudah di Samosir atau? Udah di Samosir. Sudah di Samosir. Tapi memang mimpi saya itu memang agak sedikit tinggi juga. Oh. Cita-cita nggak pernah menjadi penyanyi Batak, penyanyi nasional gitu. Nasional ya. Iya. Tapi puji Tuhan juga nggak pernah berhasil itu maksudku. Nggak berhasil, puji Tuhan juga ya. Iya. Okay, Karena membuat saya ya jadinya memang fokus di tinggal di Samosir. Iya. Nyaman sih sebenarnya. Iya. Oke, lalu dari pertanyaan Tulang juga merambah ke event organizer. Iya. Sebenarnya itu atas kerinduan, Iya. Kerinduan bahwa saya sebagai seniman kekurangan fasilitas. Fasilitas itu yang pertama. Yang kedua, kurangnya menurut saya awalnya
pribadi apa figur-figur yang bisa mengorganizer kita ke atas panggung. Artinya ketika kita contohnya harus ke tingkat nasional, itu kita masih membenahi diri sendiri itu maksudnya. Awalnya seperti itu sebenarnya. Nah, saya lihat belum selesai dengan diri sendiri ya. Artinya ketika kita mau lebih maksimal masuk ke dalam, kita bukan hanya bicara tentang memperkuat kualitas diri. Sebenarnya bukan di situ lah. Tapi kurangnya tadi kan fasilitas tuh lah. Fasilitas membuat kita layak bersaing itu maksudnya. Nah, yang kedua kurangnya orang-orang yang menurut saya mensupport support system. Support system untuk orang-orang yang mau bergelut fokus di dunia seni. Nah, berangkatnya dari situ tuh. Berangkatnya dari situ. Lalu 2010 saya buka studio band. Dengan satu tujuan, saya harus ada studio band di Samosir. Nah, itu pertama tuh. Lalu yang kedua saya buka les musik, walaupun saya kan hanya tamat SMA tuh. Lalu saya beranikan buka les musik. Saya mau berpikir nanti generasi selanjutnya harus bangga mengatakan siapapun dia, setelah kuliah nanti di Medan, dia harus bangga bahwa di Samosir sudah ada les musik. Awalnya sebenarnya seperti itu. Walaupun saya sadari sebenarnya kemampuan ilmu saya itu sebenarnya masih kurang. Tapi saya ambil kemarin itu saya rekrut beberapa tenaga pengajar yang memang basic pendidikannya adalah dari seni musik dari Unimed dan Ushu. Berarti sudah sempat buka les musik ya? Iya, sampai sekarang masih ada. Masih. Bandnya juga masih ada? Masih ada. Dari yang saya dengar, yang saya tahu, dari les musik ini, dari les musik dan juga band ini, ada nggak yang sudah orbit ini, yang sudah cukup dikenal nih? Ada dong. Siapa? Adik saya, Gok Parasian Malau. Gok Parasian Malau ya. Itu dari nol tuh. Dari nol ya. Gimana ceritanya itu? Dan itu adalah kerinduan pribadi sebenarnya. Kerinduan pribadi. Yang tadi kan saya bilang tuh, saya ikut kompetisi, saya ikut audisi sampai di Medan. Terus ada satu juri yang bilang seperti ini tuh. Saya pintar-pintarnya seorang penyanyi, Agnes Monica, Afgan saja, dia butuh pendamping vokal. Nah, lalu di samping itu juga saya juga sering ikut lomba trio, vokal solo, bahkan paduan suara pulang. Kan banyak yang kalah nih tuh lah. Nah, dari beberapa kekalahan itu saya tumpahkan ke Gok nih. Orang terdekat kan. Kalau cari orang lain lagi pasti susah tuh lah. Lalu saya tumpahkan ini semua ke Gok. Saya bilang ke dia, yes, abangmu ini nggak pernah berhasil sampai ke puncak. Saya seperti itu. Tapi saya tahu kenapa saya gagal. Ini beberapa kegagalan yang saya perbuat. Kenapa saya nggak sampai ke puncak? Nah, kegagalan ini yang harus kami hindari. Kira-kira seperti itu nih, Pak. Jadi kita nggak cerita keberhasilan kan? Karena memang nggak pernah sampai ke puncak dia. Itu dia sejak SMP memang saya udah persiapkan. Sudah persiapkan harus nasional nih. Puji Tuhan dia bisa sampai runner up di The Voice. The Voice ya. The Voice Indonesia. The Voice Indonesia ya. Baik. Nah, apa sih yang menjadi masalah besar dari para penyanyi-penyanyi yang ingin naik levelnya ke atas dari Samosir ini atau mungkin orang Batak lah? Itulah. Pertama yang menurut saya itulah penyanyi Batak atau seniman-seniman Batak itu banyak yang terlena tuh. Terlenanya ketika dia dapat panggung. Jadi itu yang pertama tulang ya. Jadi dia pertamanya langsung cepat puas gitu. Dikiranya memang dunia tarik suaranya hanya sampai di atas panggung. Nah, yang kedua kurangnya manajerial diri, manajemen diri itulah. Di samping ketidakmauan untuk memanajemen diri sendiri, tidak mau dimanajeri orang lain. Ya telah kan? Dia nggak mau dimanajer orang lain. Merasa sudah bisa ya? Merasa udah bisa telah. Dan ujung-ujungnya semua kita lihat tulang trio. Sebentar naik hit satu album. Album kedua ganti personil. Iya kan? Berarti persoalan kekompakan ini ya, saling menerima satu sama lain. Aku yakin itulah sebenarnya masalah manajerial tulang. Masalah manajer nih. Jadi dia tidak mau ada yang mengatur dia. Jadinya
karena nggak ada target gitu lah, karena nggak ada target jadinya ya sampai 1 album 2 album pecah dia udah aja. Itu persoalannya ya? Persoalannya tuh lah, nggak ada target lah. Nggak ada target. Terus yang terakhir yang paling utama tuh lah, menurut saya kurangnya figur-figur di orang Batak yang mau jadi anak angkat, bapak angkat. Oh, bapak angkat dalam artian apa tadi? Dalam artian contohnya, andai kata nih tulang punya duit nih. Oh, seperti itu ya. Tulang sebagai seorang pecinta seni, oke nih, nggak pelaku seni, tapi tulang pecinta seni, tapi punya duit nih. Iya. Alangkah baiknya tulang, kita kan terkenal dengan banyak penyanyi yang bagus tuh. Iya. Kenapa nggak tulang ambil satu, menjadi anak angkat, jadikan ini. Iya tulang. Betul. Dari segi ya bisnis, bisa juga tulang gitu. Iya. Menjanjikan juga bisnis juga ya. Bisnis sudah jadi ya. Iya. Itulah persoalan utama di kita para penyanyi Batak ya. Iya. Oke. Nah, kembali ke Charles Malawi. Ini kan dulu dikenal orang dengan penyanyi. Iya. Apa namanya? Band musik ya, ada band dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya lihat banyak karyanya juga kepada budaya. Betul. Budaya yang mengandalkan nuansa Bataknya ya. Kemarin saya pernah lihat di Uta Ginjang bagaimana seorang Charles Malawi koreografi daripada pakaian yang menonjolkan Rumahan Batak Toba bisa seperti itu dilakukan dan orang betul-betul terkesima ketika itu. Gimana sih ceritanya bisa masuk ke ranah itu? Oh gitulah. Jadi aku yakin semua seniman sebenarnya sama tuh. Oh gitu. Hanya saja mungkin tidak mau mencoba itu. Iya. Kalau saya orangnya suka bereksperimen. Iya. Suka bereksperimen. Saya suka bernyanyi, iya. Iya. Saya suka mencipta lagu, iya juga. Tapi saya lagu juga ya. Pencipta lagu juga tuh lah. Lagu yang pernah diciptakan tentang Samosir ada. Yang terkenal Samosir Negeri Indah Kepingan Surga. Samosir Negeri. Jadi berarti Samosir Negeri Indah Kepingan Surga itu karangan Charles Malawi. Oke. Hanya saja tadi saya ulang tulang, mungkin tidak mau mencoba itu aja tulang. Tidak mencoba. Ya, kalau saya pribadi tulang nih, saya sampai ke desain grafis juga saya pelajari tulang. Oh, desain grafis komputer ya? Sampai ke editing video juga saya pelajari juga, walaupun nggak pintar-pintar kali gitu loh. Artinya sebenarnya dasarnya semua atas dasar kecintaan dan eksperimen yang keinginan tahu juga ya? keinginan tahuan juga. Dan ketika saya biasanya ini tulang, tuntutan saya juga terhadap kawan-kawan yang masih muda-muda nih, agar mau mengkrit diri tuh, agar mau mengupgrade eksploitasi diri ya. Iya tuh. Jadi kadang-kadang kan contohnya nih, ada seorang fotografer, dia contohnya hasil dia sudah bagus, dipuji orang, dia berhenti sampai di situ tuh. Oh, dia berhenti. Berarti nggak boleh ya? Nggak boleh dong. Jadi mana nggak boleh berhenti? Nggak boleh. Harus ketika ada pujian, ya kita anggap itu hanya sebagai suplemen penambah tenaga itu saja. Jangan menjadi kurang. Oh, terus menggali diri ya? Menggali diri, mengupgrade diri itu lah. Iya. Lalu yang paling perlu yang tadi itu kenapa terjun ke sini juga? Saya lihat juga peluang bisnisnya terbuka juga. Iya. Kenapa pun ceritanya kalau tidak ada pergerakan bisnis susah juga kita untuk profit survive ya. Cuan ya. Walaupun kita tetap dasar utamanya adalah pengabdian seni. Nah, gimana ceritanya bisa membuat baju seperti itu ya? Luar biasa ketika itu. Inisiatif sendiri nih telah. Jadi entah kenapa di 2017 saya tiba-tiba kepengen ke Jember. Karena saya pernah baca berita ada di sana di Jember itu hampir sama besarnya dengan Kabupaten Samosir. Dia kira-kira kalau nggak salah sekitar 3-4 jam dari Surabaya. Jadi dari Jakarta saya naik daerah dingin juga mungkin. Lumayan, sejuk juga. Jadi saya tahu ada di sana namanya Jember Fashion Carnival. Jember Fashion Carnival ini terakhir saya tahu dia karnival terbaik nomor 1 se Asia, nomor 2, nomor 1, nomor 2 seluruh dunia setelah Brazil. Saya penasaran dong, saya penasaran. Kalau mereka punya contohnya batik, kita punya ulos kan?
kenapa kita tidak aku coba mencuri ilmu nih dari sana dengan biaya sendiri tulang ya, biaya sendiri. Lalu kayak pergi ke sana, banyak bicara dengan pengrajin di sana. Bahwa yang saya lihat adalah ternyata industri ini juga bisa jaminan hidup juga tulang. Industri passion karnival tadi, passion karnival. Iya. Ternyata mereka udah ekspor juga tulang. Udah mereka karya-karya mereka itu udah dipakai oleh hampir seluruh tingkat nasional tulangnya tentunya. Dan yang paling se-Asia mereka sering tampil juga. Sering tampil. Iya. Nah, dari sana tulang, lalu kita banyak belajar, lalu saya beli tulang. Saya beli tiga bajunya, saya beli baju karnaval. Iya. Kita beli 3, harganya mahal juga tulang, 15 juta satu baju 15 juta ya? Iya tulang. Lalu semahal itu tulang, makanya saya bilang ini bisa jaminan, bisa bisnis juga tulang. Iya. Lalu ketika sampai di Samosir, saya bongkar tulang. Iya. Kita bongkar dong bajunya itu ya. Baju itu yang seharga 15 juta ini. Iya. Tapi sempat juga nanya cara buatnya di sana ya. Sempat. Iya. Jadi kita di coaching juga tuh. Iya. Cara buat seperti ini. Lalu kita bongkar. Oke, dari sana kita mulai desain. Iya. Lalu kita masukkan motif-motif Bataka, Pulos, Gorga. Oh, seperti itu ya. Itu sebenarnya awalnya. Ada punya mimpi nggak Samosir akan melakukan yang sebutnya Samosir Fashion Carnival? Saya punya mimpi terbesar tuh. Oh, gitu. Mimpi terbesarku adalah ada 2 tuh sebenarnya tentang karnival. Iya. Yang pertama Ulos Fashion Carnival. Jadi Ulos ini tidak hanya sebagai aksesoris seperti ini. Iya. Tidak juga hanya digunakan untuk ritual, tetapi ada mungkin beberapa nanti ulos yang bisa improvisasi tulangnya. Kita buat menjadi fashion carnival. Kalau ketika itu ada kan yang satu-satunya yang ada di dunia pasti di Samosir tulang. Betul. Iya kan? Iya. Yang kedua itu ya ulos fashion carnival tulang. Yang kedua mimpi terbesarnya adalah tulang Samosir Puppet Carnival. Wow, Samosir Puppet Carnival. Jadi akan ada festival. Apa ini Samosir Puppet Carnival? Ya telah. Jadi bedanya dengan itu kan dari fokusnya di ulos telah. Iya. Yang tadi. Iya. Kalau ini kita kan punya sekali-kali kan. Oh. Patung Boneka ya. Boneka. Jadi aku bisa bayangkan tuh lah. Kalau di Samosir di Indonesia betul-betul belum ada tuh. Saya udah pernah searching di Google juga. Iya. Belum ada festival boneka di Indonesia. Iya. Kenapa tidak kita arahkan aja mata ke arah ke Samosir? Kita buat festival boneka, kita buat festival topeng. Karena masing-masing daerah kan punya topeng ya. Yang berwarna-warni ya. Iya tuh. Tapi kita punya kekayaan ini tuh kan. Sekali-kali kan. Iya. Menjadi modal utama kita. Iya. Ya festivalnya di Samosir. Iya. Tapi yang kita undang tingkat nasional, bahkan tingkat internasional. Betul. Mimpi tertinggi terbesar itu sebenarnya. Mudah-mudahan ada sponsor pelanggan. Iya. Sama-sama kita cari. Sahabat Grill yang nonton ini dan merekomendasikan sponsornya. Sponsor. Nah, ini Abang Guru Charles Malau. Kan ini mimpinya luar biasa. Nah, ini kan Covid ya. Kadang 0 Samosir, kadang sekarang sudah 52 ya. Iya. Nah, sebagai juga ketua Dewan Kesenian Samosir, bagaimana cara Semelau melihat pergerakan atau ekspresi para pelaku seni di 2022 ini? Nah itulah. Sebenarnya intinya pertama tulang ikut juga kemarin meliput ya. Iya. Meliput sewaktu kita mengadakan aksi damai. Iya. Kantor bupati dan Liberty kan. Iya. Sedikit banyak pasti tulang dengar juga sebenarnya apa keluar kita sebagai orang seniman. Iya. Bahwa ketika bicara tentang COVID-19, bicara tentang pandemi ini, korban pertamanya adalah pasti kami, pasti seniman. Kenapa? Karena bicara tentang bicara tentang keramaian yang dilarang, pasti ujung-ujungnya adalah bahwa pekerjaan kami adalah di keramaian itu. Iya. Jadi ketika contohnya seniman ada di sana, yang terjadi kan pasti keramaian tuh lah. Iya. Ada panggung yang diharapkan penonton keramaian dong. Jadi ketika ada sound untuk itu tuh manggil orang juga yang jauh-jauh dan mendekat biar rame gitu loh. Nah ketika contohnya kita bicara tentang pandemi pasti korban pertamanya menurut kita lagi.
Nah, mungkin profesi lain juga akan berkata seperti itu, tapi menurutku Apalagi Samosir punya event ya. iya tuh lah. Dari 12 sekarang rencana hanya 3 yang mau di launching. Iya. Oke, jadi pasti pengaruhnya sangat banyak tuh lah. Apalagi ke pariwisata Samosir. Iya. Hanya saja ada pesan juga untuk teman-teman gitu. Aku yakin bahwa keyakinanku juga imanku berkata bahwa masa ini adalah Tuhan punya rencana lain gitu. Setelah ini mulai 2020 tuh lah sampai sekarang. Aku yakin Tuhan punya rencana lain bahwa saya juga merasa seperti ini tuh lah. Sempat merasa hancur gitu loh. Karena ada beberapa planning, ada beberapa rencana yang mau kita kerjakan di 2020 sampai 2022 ini tuh lah. Tertunda-tunda terus nih. Ada banyak program pusat dan program daerah sebenarnya yang harus kita eksekusi, khususnya bidang pengembangan seni budaya tuh lah ya, dan promosi pariwisata. Semuanya itu hancur gitu loh. Nyaris nggak bisa dikerjakan. Nah, tapi yang aku dapat selama pandemi, saya menurutku ilmuku bertambah tuh lah. Kenapa? Kok bisa begitu? Justru sebaliknya. Iya tuh lah. Jadi saya jadi banyak belajar tuh. Saya jadi banyak belajar. Ternyata ada sistem baru di kehidupan ini tuh. Sistem barunya yang saya lihat ya, ternyata tak peduli usia, tak peduli profesi, semua harus belajar digital. Itu yang pertama. Jadi selama 2020-2022 saya banyak belajar digital tuh. Saya udah ya belajar di situ tuh. Ternyata industri pariwisata, industri hiburan, memang sekarang mungkin sistem ada gaya pola hidup baru tuh ya. Yang saya lihat memang kita harus bergerak tuh, harus merubah diri, mengupgrade diri, ya harus masuk juga ke sistem itu. Jadi ketika contohnya oke lah, mungkin dari segi pendapatan pasti banyak yang berkurang ya. Tapi aku yakin, saya optimis tidak dalam waktu yang lama lagi kita ini pasti akan kembali normal. Dan pertanyaannya adalah setelah normal kamu mau mengerjakan apa? Jangan pula nanti setelah normal tuh lalu dia masih berpikir apa yang mau dikerjakan gitu. Berarti dalam situasi sekarang harus banyak belajar dan juga melakukan planning ya. Ketika sudah normal langsung bisa melakukannya. Baik, ini sangat menarik diskusi kita. Menarik sekali ngobrol kita, Bang Buru. Alai minum juga teh. Kita sekarang ada di Sinergi Cafe, sebuah kafe anak muda dan juga para kaum profesional yang menawarkan minuman makanan yang luar biasa. Apalagi ini malam minggu ada musik bagi para kaum profesional dan para anak muda. Jangan katakan ke Samosir bila belum pernah ke Cafe Sinergi.